udah lama nggak lari, terus pengen comeback, atau udah lama cedera, pengen mulai lari lagi, mulainya gimana? Nah ini yang jadi pertanyaan nih. Sekarang aku mau ngasih tipsnya, jadi kamu gabung langsung aja ke Fit with Mel. Halo, welcome to Fit with Mel, sama aku Melanie Putri ya. Kalau kamu udah nonton video ini nantinya, tolong di like kalau kamu suka, di share ke teman-teman yang butuh informasinya, dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Oke, sekarang kita bahas soal comeback plan atau rencana atau plannya kamu untuk bisa kembali berlari setelah lama nggak lari, lama rest, lama cedera, dan lama bosen misalnya. Nah gimana nih cara mulainya? Gila, gue terakhir maraton 2 tahun lalu, udah lama banget gak latihan. How to come back, plannya gimana? Oke, yang pertama yang harus kamu ingat adalah just take it easy ya. Kalau baru mulai lagi setelah lama rest, gak boleh tuh yang langsung tiba-tiba disikat. Oke, gue mau lari long run 15 kilo atau 20 kilo di saat pertama kamu mulai latihan. No, it's a big no-no. Kenapa? Karena badannya bisa kaget banget, itu yang pertama. Terus jadinya trauma banget sama rasa capek dan rasa sakitnya. Jadi kalau emang udah lama nggak lari, just take it easy. Mulai dari yang paling santai dulu. Nah gimana caranya untuk tahu dari yang paling santai? Nggak usah pakai pace, nggak usah pakai waktu, nggak usah pakai pusing-pusing mikirin programnya apa. Lari aja. Udah lari aja, ngerasain kira-kira enak nggak nih nafasnya, enak nggak nih badannya. Kalau misalnya udah mulai ngerasa enak, oke, mulai lagi ngelihat waktu, kira-kira udah berapa lama ya tadi? 15 menit, 15 menit enak nih larinya, tambahin nih 5 menit lagi. Terus rasain lagi nafasnya, fine. Nah itu tandanya kamu udah mulai ngedapetin lagi feel larinya. Setelah itu baru ditambahin durasinya ya. Yang kedua, untuk comeback nih ada tips dari aku. Langsung cari teman-teman komunitas kamu yang dulu. Kenapa? Karena kalau lari sendirian itu biasanya akan lebih berat teman-teman. Akan ngerasa lebih males, nggak punya motivasi karena nggak ada komitmen sama orang. Jadinya ya ntar sok gitu. Kalau ada waktu aja jadinya nggak jadi-jadi. Nah sebisa mungkin kalau emang kamu dulu pernah punya teman-teman atau komunitas, terus udah lama nih nggak kontak mereka karena kamu udah lama rest dari lari, lama cuti gitu ya. Nah bisa coba lagi cari mereka, telepon, terus hubungin, lari bareng sama gue yuk, temenin gue yuk, dan bilang ke mereka bahwa gue udah lama banget nggak lari, gue udah cuti, sekarang gue mau mulai comeback, mau mulai balik lagi, tolong bantu gue. Nah ini biasanya yang akan jadi pemacu semangatnya kita. Terus yang ketiga, kalau emang kamu baru comebacknya dari cedera, dari recovery yang cukup lama karena memang cederanya cukup serius, sebisa mungkin kamu harus listen to your body, harus tahu bahwa kira-kira pas aku pakai lari nih, misalnya abis cedera shin splint atau cedera lutut gitu, sakit nggak lututnya? Dirasa-rasain. Jadi jangan sampai ada ego yang terlalu besar sehingga kamu jadi nggak ngerasain sakitnya, terus bikin kamu jadi nggak apa-apa deh, coba aja deh, sikat aja deh. Jadinya lari tiba-tiba udah 1 jam aja nggak berasa. Nah, abis itu biasanya akan sakit lagi, berulang. Nah, ini yang harus kita cegah dan hindari teman-teman. Sebisa mungkin kalau emang udah mulai merasa nggak enak, udah just stop, dengerin badannya, dan coba untuk recovery lagi, baru kita bisa mulai latihan lagi. Biar gampang, aku mau bikin ada 4 fase di mana kamu bisa menyusun comeback plan-nya kamu ya. Fase 1 itu di minggu pertama, fase 2 di minggu 2 sampai 4, fase 3 di minggu 5 sampai 8, dan fase berikutnya adalah di minggu ke-9 dan seterusnya. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Fase pertama, di minggu pertama itu kamu lari santai aja 20 menit, cobain deh. Walaupun tadi di awal aku bilang gak usah mikirin waktu ya, tapi kalau emang kamu udah pernah terlatih sebelumnya, coba dipakein waktu gak apa-apa. Let's say 20 menit, larinya gak usah ngeliat pace, nggak usah ngeliat jarak gitu. Pokoknya 20 menit kamu ngerasa nyaman, nafas enak, itu aja yang harus kamu fokusin.
Dan di fase pertama ini, aku saranin supaya larinya nggak capek, nggak usah dilakukan tiap hari. Jadi selang-seling aja, jadi dikasih waktu jeda 1 hari untuk istirahat. Nah, terus siapin jurnal. Jurnal tuh buat apa? Buat nulis rasa badan kamu tuh gimana abis latihan tersebut. Apakah terlalu capek, terengah-engah, atau masih santai banget. Kamu tulis setiap hari, setiap kamu lari dalam 1 minggu itu, apa yang dirasain sama badan kamu. Dan kalau emang terlalu capek, it's just too much buat kamu, 20 menit lari, dikurangin durasinya boleh, atau dipelanin pace-nya, dan pakai run and walk metodenya. Yaitu lari misalnya 2 menit, jalan 1 menit, lari 2 menit, jalan 1 menit, atau lari 1 menit, jalan 2 menit selama 20 menit. Minggu pertama fokus di sana aja ya. Nah, di fase kedua, yaitu minggu kedua sampai minggu keempat, kamu bisa tambahin 5-10 menit dari fase pertama. Jadi kalau fase pertama tadi kita udah tulis 20 menit nih larinya, run and walk. Nah, di fase kedua ini kamu bisa nambahin 5-10 menit. Jadi 25-30 menit. Kamu cobain tiap selang-seling juga ya, kita masih belum tiap hari nih mainnya, masih selang-seling. Apakah feel-nya udah lebih enak atau masih tetap sama, capek, itu kamu tulis di jurnal. Tetap dibikin jurnal, gimana rasa badannya, sakit nggak kaki yang cedera, misalnya yang baru aja recover. Nah, hal-hal kayak gitu harus kamu tulis dengan sangat jelas. Kalau emang nyaman, kita lanjut lagi ke fase ketiga, ya, yaitu minggu kelima sampai minggu ke-8. Nah, di sini kamu bisa mulai eksperimen sama badan kamu nih. Bisa mulai back to back. Jadi kalau yang sebelumnya fase 1, fase 2 larinya selang-seling, di fase 3 ini cobain misalnya Senin, Selasa back to back lari, Rabu istirahat. Atau Kamis, Jumat, Sabtu back to back lari, Minggunya istirahat. Jadi bener-bener yang 3 hari berturut-turut terus istirahat, atau 2 hari berturut-turut 1 hari istirahat. Terus dirasain apakah nyaman dengan pola seperti itu. Kalau udah enak rasanya, kaki yang bekas cedera juga nggak kambuh lagi, nafasnya udah bisa catch up lagi, and then kita lanjut ke fase berikutnya, fase 4, yaitu di minggu ke-9. Ya, kalau udah di fase ini kamu bisa tuh nambahin workoutnya kamu, nambahin weekly mileage-nya, udah mulai main jarak, nambahin speed-nya misalnya, udah mulai berani latihan interval, atau nambahin body weight training-nya. Ini juga penting karena strength training itu bagian yang sangat berpengaruh dari performance larinya kita. Itu bisa dijadiin sebagai opsi teman-teman, dan ditambahin durasi larinya. Nah, kalau kamu udah semakin nyaman, kamu bisa mulai nambah lagi masuk ke program lari yang lebih serius. Tapi kalau di fase keempat ini kamu belum merasa ada nyaman, masih kayak on off sakitnya, tuh kamu harus mundur lagi, harus bijaksana sama diri sendiri ya. Dan ingat, setelah 2-4 minggu, kamu 2-3 minggu deh biasanya ya, itu ada 1 minggu yang istirahat. Jadi kalau udah 3 minggu nonstop, 1 minggu back off. Back off tuh artinya bukan istirahat nggak ngapa-ngapain, tapi kurangin pace-nya, kurangin frekuensi larinya ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya kamu udah ngerasain enaknya, kamu kembali lagi ke track-nya kamu, bisa lebih konsisten latihannya, dan bisa mulai makin serius larinya, makin rajin lagi ya. Kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya, dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku biar kamu makin membuat aku semangat bikin video yang keren-keren ya. Terima kasih, and meanwhile stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye-bye!